Perkenalkan, nama saya Felicia Rebecca dengan NIM 22S10080 dari Fakultas Psikologi kelas 01. Hari ini saya akan membahas kembali artikel tentang Faith Contemplation, a Phenomenological and Neurophysiological Investigation with Health Implication. Tujuan dari studi eksplorasi ini adalah untuk menyelidiki pengaruh sesi kontemplasi keyakinan tunggal pada pengalaman kesehatan, persepsi, dan aktivitas neurofisiologis. Dari pengalaman kontemplasi peserta, skor persepsi kesehatan pada ukuran kesehatan umum, variabilitas detak jantung, dan indeks ensefalografik memberikan bukti yang konsisten bahwa kontemplasi iman dikaitkan dengan kesadaran kesehatan yang meningkat secara umum, sebagaimana terungkap melalui manfaat, koheren dan bermakna, spiritual berpusat pada hati, emosional kesadaran, keadaan sadar, santai, dan waspada. Temuan bahwa keyakinan dapat meningkatkan kesehatan didukung oleh bukti dari uji coba terkontrol secara acak yang diberikan oleh kardiolog Harvard, Benson, tahun 1997, ilmiah kontemporer, praktik berbasis bukti, dan program promosi kesehatan berbasis iman mendukung bukti sebelumnya dari berbagai tradisi spiritual seperti Hindu, Yudaisme, Buddha, Taoisme, Islam, dan Kristen. Dengan contoh yang luar biasa adalah praktik penyembuhan Yesus Kristus. Dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus, ayat 13, Santo Paulus berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih dengan implikasi bahwa pengharapan dan kasih didasarkan oleh iman. Apa yang juga tersirat tetapi tidak dibuat eksplisit adalah bahwa bagi orang Kristen, cinta dan harapan seperti itu biasa didasarkan pada iman, yang pada gilirannya didasarkan pada kepercayaan dan atau kepercayaan pada kasih karunia Allah. Dari perspektif psikologi perkembangan Erikson tahun 1963 mencatat bagaimana kepercayaan dan harapan berkembang jika krisis kehidupan terkait berhasil dinegosiasikan dalam dua tahap psikososial pertama kehidupan. Baru-baru ini, Susan Deyes secara konseptual menganalisis iman dalam kaitannya dengan kesehatan dan kesadaran yang berkembang, di mana praktisi perawatan kesehatan dapat mengidentifikasi, menghargai, dan mendukung 4 atribut dinamis dalam iman. Yang pertama, suatu pola kepercayaan yang menopang hadir dan masa depan. Lalu yang kedua, menemukan makna dalam semua keadaan hidup, termasuk kesehatan dan penyembuhan. Lalu yang ketiga, niat hidup sesuai dengan keyakinan. Dan yang keempat, saling berhubungan dengan diri sendiri, orang lain, yang ilahi, dan atau alam semesta. Meskipun konseptual analisis ini menyeratkan bahwa iman memiliki banyak aspek, termasuk makna, pengalaman, perilaku, keyakinan, pikiran, perasaan, dan seterusnya, yang jika direnungkan secara sadar mungkin memiliki implikasi kesehatan yang bermakna. Kesimpulannya adalah tema utama atau tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi apakah kesadaran iman refleksif seperti yang diungkapkan dalam kontemplasi dapat dikaitkan dengan peningkatan pengalaman dan persepsi kesehatan. Hipotesis utama ini umumnya didukung pengalaman kontemplasi peserta, skor persepsi kesehatan pada ukuran kesehatan umum, variabilitas detak jantung, dan indeks ensefalografik memberikan bukti yang konsisten bahwa kontemplasi iman dikaitkan dengan kesadaran kesehatan yang meningkat secara umum, sebagaimana terungkap melalui manfaat, koheren dan bermakna, spiritual, berpusat pada hati, emosional, keadaan sadar, santai, dan waspada. Setelah saya merenungkan dan saya mengambil ayat Alkitab dari Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara. Saya cukup rileks dan cukup santai ketika melakukan kontemplasi, walaupun agak sedikit terdistract, tetapi saya dapat meneguhkan dan meyakinkan saya akan ayat ini, yaitu dengan menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghilangkan segala kekhawatiran pada diri saya dan memberikan pertolongan. Asalkan kita percaya, maka Tuhan akan selalu ada berada di sisi saya dan
selalu melancarkan segala hal yang membuat saya khawatir. Sekian, terima kasih.